Ya, bahasan yang terakhir adalah mengenai inflasi atau inflation. Jadi bahasan untuk pertemuan hari ini banyak sekali. Saya harap nanti kalian tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran ini. Jadi nanti tetap bisa diulangi lagi kalau nggak paham. Atau masih kalau nggak paham juga kalian bisa bertanya ke Bu Riza langsung gitu ya. Nah, bahasan yang terakhir adalah mengenai inflasi. Seperti yang kalian tahu bahwa inflasi itu secara umum adalah general rise in the price level, jadi kenaikan harga secara keseluruhan. Dan inflation reduce the purchasing power of money, jadi memang inflasi itu mereduksi atau mengurangi yang namanya purchasing power, kemampuan uang untuk membeli gitu kan ya. Terus di sini ada yang namanya Consumer Price Index. Tapi sebenarnya seperti ini ya, bahwa tidak semua harga naik pada tingkat yang sama dan beberapa harga mungkin tetap konstan sementara harga yang lainnya turun. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau yang namanya inflasi itu juga tidak selalu bahwa harganya itu semuanya ya naik, itu enggak sebenarnya. Tapi ada beberapa juga harga yang tetap, bahkan ada yang lainnya juga tetap turun. Tapi biasanya kalau yang general rise ini terkait dengan yang namanya sembako, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ketika harga naik, otomatis orang-orang kan nggak beli. Kalau nggak beli berarti kan yang namanya daya belinya itu kan turun gitu. Kalau daya belinya berkurang, berarti uang dari pendapatan yang akan untuk dibuat membeli tadi kan lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, ini nanti ada yang namanya Consumer Price Index. Consumer Price Index ini biasanya digunakan untuk mengukur inflasi. Jadi ukuran inflasi yang paling sering dilakukan tadi, sering dilaporkan itu adalah Consumer Price Index gitu. Nah, indeks utama yang digunakan untuk mengukur inflasi ini biasanya adalah indeks harganya konsumen. Untuk laporan media biasanya kalau di Indonesia itu melalui BPS gitu ya. Dan CPI ini itu di apa namanya, untuk CPI ini nanti biasanya para surveyor BPS itu nanti akan menyurvei gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam yang kalian lihat itu ya, ada penghitungan yang namanya Consumer Price Index. Consumer Price Index nanti cara menghitungnya adalah harga, price of the most recent market basket in the particular year, lalu dibagi dengan price estimate of the market basket in 1982 sama 1984 gitu. Nah, itu sebenarnya kalau price estimate-nya itu kan tergantung tahunnya. Kalau yang sebenarnya yang dicontohkan ini adalah CPI. CPI tahun 2007, kalau kalian buka bukunya McConnell gitu ya, itu ada CPI tahun 2007 itu 207,3 dan CPI 2006 itu 201,6 gitu. Nah, untuk mengukur inflasi tadi, kurangi indeks harga tahun lalu. Nah, tahun lalu berarti tahun 2006 tadi gitu ya. Jadi tahun 2007 dikurangi tahun 2006. Jadi harga indeks tahun ini dikurangi harga indeks tahun lalu, kemudian dibagi dengan harga indeks tahun lalu, kemudian dikalikan dengan 100 untuk melihat yang namanya presentasi. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya hasilnya 207,3 dibagi 201,6, kemudian dibagi 201,6 dikali 100, hasilnya itu kalau kalian hitung, kalau nggak salah adalah 2,8%. Nah, kalau misalkan kita mau melihat seperti tadi pakai rule of 70 atau aturan 70 tadi ya. Ini kan untuk melihat bahwa menggandakan tingkat harga, menggandakan inflasi itu juga bisa. Menggandakan tingkat harga itu nanti kira-kira berapa? Kalau dilihat tadi CPI-nya adalah 2,8, berarti ya 70 dibagi 2,8%, gitu kan? Berarti membutuhkan kalau nggak salah itu nanti jumlahnya sebentar. Nah, jumlahnya itu adalah 25. Berarti
kalau kalian ketemu angka 25, berarti kan dibutuhkan waktu sekitar berapa tahun? 25 tahun bagi harga untuk berlipat ganda dari tingkat inflasinya. Tingkat inflasinya CPI-nya tahun 2007 tadi adalah 2,8. Supaya nanti harganya bisa berlipat ganda pada tingkat inflasi tadi, berarti ya ditunggu 25 tahun lagi gitu. Seperti itu tuh untuk mengukur yang namanya CPI dan kisaran yang tadi, yang apa tadi, maaf, yang apa tadi, yang hmm, rule 70 ya, aturan 70 itu seperti itu. Bentar, kok nggak mau geser ini ya. Ya, masih kedip-kedip. Nah, ini ada yang namanya redistribution effects of inflation. Jadi ada yang namanya nominal income atau pendapatan nominal yang merupakan sejumlah uang yang diterima. Biasanya itu adalah karena faktor-faktor produksi. Jadi seperti upah, sewa, bunga, atau keuntungan. Kemudian biasanya unadjusted for inflation. Kemudian ada yang namanya real income atau pendapatan real. Biasanya itu nanti mengacu pada daya beli pendapatan kalian. Berapa banyak sih sebenarnya yang dapat dibeli dengan uang kalian tadi? Nah, itu adalah real income. Nah, inflasi itu ada dua, ada inflasi yang anticipated dan yang unanticipated ya, itu ya. Jadi nanti inflasi yang diantisipasi itu biasanya apa namanya, dampaknya itu kan sebenarnya lebih kalau kita bisa mengantisipasi ada yang inflasi kan kita bisa siap-siap ya. Kalau yang tidak diantisipasi berarti ya kita pasti kaget gitu kan. Nah, pendapatan real itu tuh bisa menurun bahkan dengan peningkatan pendapatan nominal kalau inflasinya tadi lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan nominal gitu ya. Jadi ya pendapatan apa namanya, pendapatan, karena kalau pendapatan real itu kan pendapatan yang kita gunakan untuk belanja tadi begitu ya. Ini gambarannya adalah seperti ini. Presentasi perubahan real income itu adalah dari presentasi dari pendapatan nominal dikurangi presentasi perubahan tingkat harga begitu. Nah, bahaya inflasi yang tidak diantisipasi tadi sebenarnya bisa menyebabkan bahwa pendapatan dan kekayaan real itu didistribusikan kembali, redistribusi gitu ya. Kalau inflasi yang diharapkan orang dapat merencanakan jauh-jauh hari gitu ya, sehingga kita itu kan bisa apa namanya, mengantisipasi tadi. Kalau ada yang mengharapkan inflasi mungkin dapat menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau sudah tahu bahwa oh nanti kira-kira tahun sekian mau terjadi inflasi, jadi ya kita bisa menghindari atau bisa mengurangi yang namanya efeknya. Tapi kalau terjadi yang namanya inflasi yang tidak terduga gitu ya, pasti akan memberikan dampak yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi ada yang akan menderita ketika terjadi yang namanya inflasi, ada yang akan tidak menderita ketika terjadi yang namanya inflasi. Nah, yang biasanya menderita terkena yang namanya inflasi itu adalah karena pendapatan nominal mereka tuh nggak naik kalau seiring dengan harga. Kemudian orang yang menabung itu kan pasti akan dirugikan sama yang namanya inflasi karena tingkat pengembalian bunganya pasti akan semakin turun gitu kan. Terus tabungannya juga kehilangan daya beli. Kemudian kreditor atau pemberi pinjaman tadi dirugikan juga. Jadi tidak hanya penabung tapi apa namanya, pemberi pinjaman itu juga akan mengalami yang namanya kerugian karena adanya inflasi. Karena bunganya itu kan lebih kecil karena terjadi inflasi tadi. Seperti itu. Itu adalah orang-orang yang terugikan karena adanya yang namanya inflasi sehingga ada yang namanya pendistribusian kembali gitu. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin adalah slide terakhir kita yaitu mengenai
does inflation affect output? Jadi terjadi yang namanya cost push inflation sama demand pull inflation. Jadi ini adalah jenis-jenis yang namanya inflasi. Kalau cost push itu nanti akan mengurangi yang namanya output real dan pendistribusian kembali dengan penurunan pendapatan real tadi. Kemudian kalau demand pull inflation itu biasanya one view is that zero inflation is the best. Jadi kalau dilihat zero inflation itu katanya paling bagus, sedangkan pandangan lainnya itu adalah inflasi ringan itu adalah yang paling bagus. Itu adalah pandangan dari cost push inflation sama demand pull inflation. Ya, tadi itu adalah bahasan yang terakhir mengenai demand sama cost push inflation sama demand pull inflation tadi ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Saya harap ini nanti tidak mengurangi kalian untuk semangat, tetap semangat dalam belajar. Ini tadi ada beberapa, tadi berusaha di awal sudah bilang bahwa cuma 2 video, ternyata merembet sampai 4 video, kalau nggak salah 4 atau 5 video. Semoga nanti kalian tetap mau melihat dan juga mau mendengarkan sampai dengan habis ya, karena nanti saya harap kalian tetap bisa menjawab dari diskusi dan juga menjawab kuis dengan baik juga gitu ya. Jadi jangan lupa nanti belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum.